Pernah gak sih kalian mengalami hal-hal aneh dalam hidup kalian? Misalnya seperti pengalaman horor. Kali ini aku bakalan cerita sedikit tentang pengalaman aku, pengalaman horor yang pernah aku alami. Tapi aku juga nggak tahu ya apa ini beneran ada atau enggak. Karena ya aku percaya nggak percaya sih, meskipun aku udah ngalamin, tapi hal itu juga buat aku percaya, tapi gimana ya, agak sedikit takut juga sih. Tapi kita harus percaya kalau memang di dunia itu ada hal seperti itu, ya kan? Nah, kejadian itu ada ketika aku masih di bangku SMA, karena pada waktu itu aku berada di pondok pesantren. Tapi pada awal aku masuk pondok, itu tidak ada hal-hal yang aneh. Meskipun aku tahu bahwa di pesantren itu katanya ada beberapa hal-hal mistis yang memang kita harus percayai. Begitu kata orang-orang yang pernah mengalaminya. Tapi aku percaya nggak percaya ya, soalnya aku juga belum pernah mengalami, hanya mendengar cerita ini itulah, ada yang kesurupan atau ada yang melihat sosok menyeramkan. Jadi aku belum begitu mempercayai pada masa itu, pada waktu itu. Setelah aku kurang lebih 2 tahun di pondok pesantren, pada saat itu udah hampir lulus, udah kelas 3 tapi masih belum akhir, tahun, itu masih waktu itu aku baru masuk, waktu itu akan ada acara, pentas seni atau namanya itu kalau di pesantren aku namanya hitobah. Ada pentas seni di mana setiap kamar itu harus mengeluarkan, pertunjukan atau penampilannya secara bergantian dan pada waktu itu adalah, kebagian di kamar aku. Nah, akhirnya sebelum hari itu, sebelum acara itu kita harus mempersiapkan, kita harus latihan dan latihannya itu dilakukan ketika kita udah selesai kegiatan di malam hari ya kan. Nah, karena kalau waktu kegiatan itu tidak boleh melakukan apapun ya selain mengikuti kegiatan pesantren. Jadi kita bisanya, latihannya sekamar itu bisanya ketika kita sudah selesai, kegiatan, yaitu di malam hari sekitar jam 8 mungkin, sudah kegiatan pokoknya. Nah, waktu itu ada salah satu, eee teman kamar ya, yang sakit. Nah, dia itu sakit, badannya itu panas, dan dia itu mengeluh pusing. Nah, karena di dalam kamar itu ditempatin latihan, jadi, eee, teman-teman aku yang nggak ikut latihan itu keluar. Nah, teman-teman aku ada di luar, kamar termasuk yang sakit itu. Nah, karena aku merasa kasihan ya sama yang sakit itu, akhirnya aku tanya, "Kamu kenapa?" Nah, setelah itu aku tanya, dia bilang kalau dia itu pusing katanya, "Pusing, Mbak." Nah, karena panggilannya kan dia lebih muda dari aku, jadi dia itu panggilnya Mbak. "Kamu pusing, ya udah aku kasih, aku olesin minyak telon ya." Nah, aku berikan minyak telon katanya, "Iya, Mbak," katanya. Habis itu singkat aja ceritanya ya. Terus lama-kelamaan yang di dalam kan masih latihan, dan aku waktu itu emang nggak latihan yang nari-nari atau apa, aku cuma kebagian di bagian pidato waktu itu, jadi aku latihannya latihan sendiri. Nah, aku menemani si teman aku tadi, ya sebut aja inisialnya N. Nah, temen aku si N ini nangis terus guys, karena dia itu merasa pusing. Emang dari kemarin-kemarinnya dia itu sudah pusing dan badannya juga udah panas. Nah, setelah itu tiba waktunya selesai kegiatan, maksudnya selesai latihan. Nah, akhirnya
yang sudah di luar itu sudah boleh masuk dan kita akan istirahat, karena itu sekitar jam berapa ya, hampir jam 12-an. Nah, ketika dia pindah ke dalam, tiba-tiba dia itu teriak-teriak bilang, "Jangan, jangan kubur ibu saya," katanya. "Jangan jangan kubur ibu aku masih hidup." Intinya dia itu kayak yang bayangannya dia itu ibunya udah meninggal, padahal ibunya masih ada di rumahnya, guys. Nah, terus habis itu, eee, mbaknya atau saudaranya yang juga satu kamar di situ, akhirnya dia itu bicara, coba bicara, "Kamu kenapa, Dek?" katanya. Eee, dia udah nggak jawab dan akhirnya, dia, ngomong dengan mata yang tertutup atau tidur, tapi dia sambil ngomong, guys. Nah, dia bilang, "Jangan jangan mandikan, Mbak." Nah, kalau di daerahku kan panggilannya Mbak sama adik ya. "Mbak, jangan mandikan ibu, Mbak," katanya. "Ibu masih hidup, ibu nggak jangan dikafani, jangan dikubur." Pokoknya intinya dia tuh kayak yang nggak terima kalau ibunya itu kalau ibunya tuh meninggal, itu di bayangan dia deh kayaknya. Akhirnya karena aku di sebelahnya kebetulan tidur waktu itu, tidur aku tuh di sebelahnya, aku sontak kaget dan aku langsung menyingkir dari dekat dia. Aku ke teman aku yang sebelah, "Eh, loh ini kenapa?" Aku gitu. "Ini kenapa orangnya ya? Apa dia kesurupan?" Nah, semua temen aku tuh sudah, menepi semua, udah di pinggir semua dan dia di posisinya itu di tengah, tapi di bagian samping gitu loh. Nah, dia sendirian di tengah sama saudaranya itu, akhirnya ditanyakan dia udah pokoknya itu yang di bayangannya, habis itu dia diem. Habis itu dia diem, terus aku nggak tahu ya dia itu kerasukan masuk atau hanya ada di sekitar belum masuk, aku nggak tahu. Tiba-tiba dia itu bilang gini, eee, kebetulan waktu itu emang kita tuh mau panggilin ustadzah ya di sana, karena kita udah nggak tahu lagi kita tuh harus gimana, akhirnya ada teman aku yang mau ke ustadzah. Karena itu udah malam, kita udah bingung mau ngapain, terus dia tiba-tiba bilang gini, "Jangan panggil ustadzah." Gitu. Terus tapi keadaannya dia tuh, tutup mata, dia tuh tidur, cuman dia bisa ngomong, "Jangan panggil ustadzah, saya nggak suka," katanya. Terus, ada salah satu temen aku, mungkin aku nggak tahu juga kok dia bisa kepikiran, diadani telinganya itu, diadani, terus dia bilang gini, "Siapa yang adzan barusan? Aku nggak suka," intinya dia bilang gitu. Takutlah semua, teman-teman aku tuh juga takut. Aku juga termasuk yang takut, karena aku di samping dia, maksudnya bukan di samping sih, dekat jaraknya sama dia. Lah lama-kelamaan diem lagi dia, terus muncul lagi dia bilang, "Siapa yang sudah mengotori tangga?" Nah kebetulan kamar aku itu ada di lantai 2, terus tangga itu, letaknya emang nggak strategis ya teman-teman, karena letaknya itu ada di kayak pojokan, terus, di belakang tangga itu ada kayak lorong kecil banget dan itu jarang banget, santri-santri ke situ. Paling enggak itu tempat apa ya, jemuran. Jemuran cuman kayak lorong kecil gitulah. Nah, habis itu dia itu, bilang gitu, terus nyambung lagi dia, "Kalau nggak ada yang ngaku," katanya, "kalau nggak ada yang ngaku, satu kamar ini akan kesurupan." Dia bilang gitu. Akhirnya aku juga takut dong. Semua santri di kamar aku itu udah takut banget. Akhirnya, saudaranya nih bilang gini, "Ayo ngaku, siapapun jangan sampai, mengorbankan teman kamarnya." Nah, akhirnya disebutkan, karena nggak ngaku-ngaku, sama si temen aku ini disebutkan. Kok bisa tahu gitu ya? Aku juga aneh, kok bisa tahu sama, kalau dia yang ngotorin tangga. Kita sebut aja pelakunya nih inisialnya A. eee, "Coba kamu ngaku, A." Nah, jadi dia bilang gitu. Loh, kaget satu kamar. "Loh, A kamu coba deh, bilang sama ini," katanya.
"Kamu minta maaf sama ini," katanya. Takutnya, si jinnya itu nggak terima, gitu. Nah, akhirnya dia itu nggak mau ngaku masih, dia itu masih berkelit kayak, "Enggak, bukan aku kok." Nah, dia tuh gitu. Tapi seluruh kamar itu sudah menduga bahwa dia, cuman kita itu pada waktu itu nggak punya bukti kalau dia ngotorin tangga, pada waktu itu ya, sampai belibet. Akhirnya lama-kelamaan, makin parah nih keadaannya dia, akhirnya mungkin dia udah nggak tahu lagi harus gimana, akhirnya dia minta maaf. Dia ngaku, "Iya, saya yang mengotori tangga," katanya. Terus dia udah ngaku, dia minta maaf, sesudah itu kita satu kamar baca, sholawat ya, karena itu temen aku ada yang sempet lolos itu ke ustadzah dan laporan sama ustadzah itu cuma disuruh, disolawatin aja gitu katanya, baca sholawat bersama-sama. Akhirnya baca sholawat bersama-sama, selesai bersolawat, akhirnya dia bangun. Nah, si kesurupan ini yang si N ini. Aku udah takut dong. Dia buka mata, terus dia secara kayak nggak berdosa, kayak udah nggak terjadi apa-apa, dia tanya gini, eee, "Aku kenapa ya? Kok semuanya pada menjauh? Kok aku sendirian di tengah?" Nah, dia bilang gitu dalam keadaan dia tiduran gitu loh. Nggak apa-apa Dek," katanya si saudaranya ini. "Udah dah, ayo udah tidur dah." Dan temen aku yang tidurnya di sebelah, si N ini semuanya pindah keluar. Aku sama 2 orang temen aku ini yang menetap di, deket sebelahnya paling, jaraknya 2 orang kalau tidur deh. Sampai paginya dia ditanyakan sama temen kamar tuh dia sampai ditanya sama temen-temen tuh dia bilang gini, "Emangnya aku kenapa tadi malam? Aku nggak sadar, aku seinget aku cuma sampai, aku tuh pindah ke dalam." Diolesin sama minyak telon dan aku waktu itu yang ngolesin kan. Nah, jadi dari situ aku muncul, "Oh, ternyata di pesantren ini benar-benar ada dan aku baru pertama kali menyaksikan orang kesurupan secara langsung." Itu pengalaman aku, pengalaman horor. Aku nggak tahu ya, mungkin teman-teman di sini udah pada, eee Mengalamin atau juga sama dengan aku baru mengalami dan, pengalaman aku pertama kali aku tuh mengalami ini tuh aku jadi mikir gini, jadi meskipun kita tuh sendirian, di mana pun kita tuh juga harus bersikap sopan, kita harus tetap permisi, karena di sekitar kita bukan hanya ada kita, tapi kita itu tidak sendirian ya kan? Makhluk-makhluk yang nggak bisa kita lihat, itu juga ada di sekitar kita. Nah, kita kan juga nggak kelihatan mereka, jadi kita itu, kemungkinan kita itu menyinggung mereka kan, juga ada gitu tuh. Jadi gitu cerita aku, guys. Mungkin next time kita bisa cerita hal-hal yang menarik ya, bisa seputar horor, bisa juga, bertema lainnya. Tapi kali ini aku pengennya cerita horor, jadi itu aja yang bisa, aku ceritain. Kali aja teman-teman mau sharing, silahkan komen di kolom komentar. Goodbye, terima kasih udah denger ceritaku.